Selamat datang. Oke, hari ini kita bakal bedah satu buku yang fenomenal banget. Terbitnya pertama kali itu tahun 1936 loh, di tengah depresi besar. Tapi sampai sekarang udah laku lebih dari 30 juta kopi. Judulnya tentu saja How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Nah, misi kita kali ini bukan cuma ngeringkas. Kita mau bongkar mesin psikologis di balik setiap prinsipnya. Relevan nggak sih di zaman Zoom sekarang? Dan kita juga bakal sentuh beberapa kritik tajamnya. Tentu. Dan kalau kita mau jujur ya, inti dari semua filosofi Carnegie itu sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Manusia itu pada dasarnya makhluk emosi, bukan logika. Kita semua, Anda dan saya, itu digerakkan oleh satu hasrat yang paling dalam, pengen merasa penting dan dihargai. Siapapun yang paham ini, dia pegang kuncinya. Benar. Dan untuk paham betapa revolusionernya ide itu, kita mesti balik dulu ke Amerika tahun 1930-an. Ekonomi hancur, orang-orang putus asa. Terus di tengah kekacauan itu, Carnegie, yang cuma anak petani miskin, datang dengan ide yang mengubah cara orang lihat kesuksesan. Apa sih yang beda banget waktu itu? Perbedaannya tuh fundamental banget. Gini, saat itu kan yang dipegang itu etika karakter. Jadi yang penting itu integritas, kerja keras, hemat, jujur, ya nilai-nilai internal gitu. Oke. Yang penting dalamnya orang itu baik. Tepat. Nah, Carnegie datang dan bisa dibilang membalikan meja. Dia memperkenalkan etika kepribadian. Dia bawa data dari risetnya sendiri yang nunjukin di dunia korporat 85% sukses finansial itu bukan dari skill teknis. Bukan dari skill teknis. Terus dari mana? Dari rekayasa manusia, kemampuan memimpin, membangkitkan antusiasme, dan yang paling penting, kemampuan untuk disukai. Jadi kemampuan disukai atau likability itu bukan lagi cuma aset sosial, tapi jadi sebuah keharusan ekonomi. Wah, itu pergeseran yang luar biasa. Persis. Carnegie mengubah permainannya. Dia bilang, nggak cukup kamu jadi insinyur terbaik, kamu juga harus bisa jual ide kamu dan bikin orang mau kerja sama. Dan yang bikin metodenya kuat, ini bukan teori. Dia pakai kelas malamnya itu sebagai, laboratorium hidup. Dia uji ribuan prinsip ke pebisnis, terus dia saring mana yang benar-benar jalan di dunia nyata. Baik, kalau gitu ayo kita masuk ke fondasinya. Di bagian pertama buku ini ada 3 prinsip fundamental. Prinsip pertama ini kedengarannya, mustahil nggak sih? Jangan mengkritik, mengutuk, atau mengeluh. Jujur aja, kan ada yang namanya kritik konstruktif. Apa Carnegie nolak ide itu sepenuhnya? Kayaknya nggak mungkin kita bisa pimpin tim tanpa pernah kritik sama sekali. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan ini bagian yang paling sering salah dipahami. Carnegie itu bukan bilang jangan mengoreksi atau jangan ngasih masukan. Insight-nya yang brilian tuh gini, kritik langsung yang nyerang ego itu metode paling gak efektif buat bikin perubahan jangka panjang. Kenapa? Soalnya pas ego kita diserang, otak kita itu nggak masuk mode belajar, tapi mode bertahan. Jadi malah cari pembenaran bukan introspeksi. Betul sekali. Ini bukan soal apa yang kamu sampaikan, tapi gimana cara menyampaikannya. Ini bukan soal menghindari koreksi, tapi soal mengemasnya biar otak penerima mau dengerin bukan malah bangun benteng. Kritik itu, kata dia, kayak burung dara pembawa pesan, pasti balik lagi ke sarangnya. Kritik yang kamu lempar bakal balik ke kamu dalam bentuk, ya kebencian atau moral yang turun. Mau duel pedang. Pengalaman itu mengubah dia selamanya. Puncaknya, setelah Perang Gettysburg, Jenderal Meade bikin kesalahan fatal. Lincoln nulis surat teguran yang pedas banget. Tapi surat itu nggak pernah dia kirim. Surat itu ditemuin di antara kertas-kertasnya setelah dia wafat. Yang menarik di sini kan kesadaran Lincoln. Dia mungkin pengen banget melampiaskan marahnya, tapi dia nanya ke dirinya sendiri, apa gunanya? Ngirim surat ini cuma bakal ngerusak moral jenderalku dan bikin dia benci aku, tanpa mengubah hasil di medan perang. Ini kan pengendalian dewa tingkat dewa. Dia nahan egonya sendiri demi tujuan yang lebih besar. Itu nyambung ke prinsip kedua, yang kebalikannya. Berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Carnegie ngutip psikolog William James yang nyebut hasrat untuk menjadi penting itu kelaparan manusia yang paling jarang terpuaskan. Benar, kita kasih makan keluarga kita, tapi seberapa sering kita kasih makan harga diri mereka. Dan di sini ada beda yang krusial banget antara apresiasi dan sanjungan atau flattery. Sanjungan itu murahan, nggak tulus, egois.
Kata Carnegie, sanjungan itu datangnya dari gigi. Apresiasi sejati datangnya dari hati. Kamu dalam satu hal. Tunggu dulu. Contoh Charles Schwab di sini kedengarannya hampir terlalu bagus deh buat jadi kenyataan. Dia digaji $1.000.000 setahun di tahun 1920-an. Gede banget itu. Dan dia bilang itu bukan karena pengetahuannya soal baja, tapi karena kemampuannya membangkitkan antusiasme. Beneran semudah itu? Itu pertanyaan yang valid. Tentu aja Schwab juga kompeten secara teknis ya, tapi poinnya, di level kepemimpinan setinggi itu, semua orang udah kompeten. Yang jadi pembeda itu kemampuan yang ngelola aset terpenting perusahaan, manusia. Moto Schwab itu, saya bersemangat untuk memuji dan enggan mencari kesalahan. Coba bayangin dampak psikologisnya di sebuah organisasi. Dia bikin lingkungan di mana orang-orang terbaik pengen kerja dan ngasih yang terbaik, karena mereka tahu usahanya bakal dilihat dan dihargai, bukan dicari-cari salahnya. Oke. Itu penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Berarti bayaran itu untuk kemampuannya menciptakan budaya kerja performa tinggi. Tepat. Lalu prinsip ketiga, ini inti dari persuasi. Bangkitkan keinginan yang mendalam pada diri orang lain. Nah, ini yang kedengarannya agak manipulatif. Bisa kerasa gitu di permukaan, tapi sebenarnya ini prinsip empati yang paling murni. Berhenti ngomongin apa yang kamu mau, nggak ada yang peduli. Mulai lihat dari sudut pandang mereka, pikirin apa yang mereka mau, dan tunjukin gimana mereka bisa dapat itu dengan ngelakuin apa yang kamu usulkan. Analogi Carnegie yang paling terkenal kan? Kamu mancing ikan pakai umpan cacing, bukan kue stroberi. Meskipun kamu suka stroberi, fokus ke apa yang ikan suka. Ini soal menyelaraskan kepentingan. Baik, jadi fondasinya itu ngendalin ego sendiri, jangan kritik, kasih apresiasi, dan fokus ke kemauan orang lain. Tapi itu kan konsep besar ya. Gimana dengan interaksi sehari-hari? Misal, Anda mau orang di tim baru langsung nyaman dan suka sama Anda. Langkah praktisnya gimana? Nah, disinilah kita masuk ke 6 taktik spesifiknya. Yang pertama dan paling dasar adalah, jadilah benar-benar tertarik pada orang lain. Bukan pura-pura, tapi tulus. Ulang, dia nyambut kamu seolah-olah kamu orang terpenting di dunia. Hasilnya, kita sayang sama dia. Prinsip berikutnya simple tapi sering lupa. Tersenyum dan ingat nama orang. Kalau ingat nama, saya setuju banget. Carnegie bilang, nama seseorang itu bunyi terindah dan terpenting buat pemiliknya. Lupa nama itu kayak penghinaan halus. Tapi tersenyum. Di zaman digital, di mana interaksi kita banyak lewat teks, ini kedengarannya agak naif, nggak sih? Apa emoji senyum beneran bisa gantiin dampak psikologis senyum tulus? Anda benar, tentu nggak bisa gantiin 100%. Tapi insight Carnegie di sini bukan soal gerakan otot muka ya, tapi tentang sinyal yang dikirim. Saya senang di sini bareng Anda, saya niatnya baik loh. Di dunia digital, kita harus cari padanannya. Emoji yang hangat, nyalain kamera pas video call, atau nada bicara yang ramah di pesan suara. Itu semua usaha ngirim sinyal yang sama, karena tanpa itu, komunikasi digital seringkali terasa dingin. Dan tentu saja, jadilah pendengar yang baik. Mendorong orang lain ngomongin diri mereka, ini pujian tanpa kata yang paling efektif. Artinya, pas rapat Zoom, ya jangan multitasking, fokus, ngangguk, tanya pertanyaan lanjutan, bikin mereka merasa didengar. Betul. Semua prinsip ini muaranya satu. Memindahkan sorotan dari diri sendiri ke orang lain. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang sering jadi perdebatan. Carnegie bilang, satu-satunya cara untuk menang dalam sebuah argumen adalah dengan menghindarinya. Ini kedengarannya pasif. Gimana kalau kita memang benar dan pihak lain salah? Masa kita diam aja? Logikanya Carnegie begini. Bayangin sebuah argumen. Kalau kamu kalah, ya kamu kalah. Tapi kalau kamu menang, kamu buktiin lawan bicaramu salah, kamu sebenarnya juga kalah. Kenapa? Karena kamu udah melukai harga dirinya. Orang yang dipaksa setuju di luar kehendaknya, hatinya akan tetap pada pendapatnya semula kan? Kamu mungkin menang poin logika, tapi kamu kehilangan hubungan baik. Sebagai gantinya, dia nawarin teknik kayak tangga ya. Awali obrolan dengan topik-topik di mana kalian berdua setuju. Bikin lawan bicara bilang iya beberapa kali untuk bangun momentum psikologis. Namun, disinilah kritik paling valid buat Carnegie muncul, dan ini penting buat Anda pertimbangkan. Saya setuju sebagian, tapi ada bahayanya kalau kita telan mentah-mentah nasihat anti konfrontasi itu. Maksudnya gimana? Ada saatnya sebuah argumen yang jujur, bahkan konfrontatif, itu justru lebih sehat buat hubungan baik profesional maupun personal daripada mendem masalah.
Yang mungkin Carnegie lewatkan itu bedanya antara argumen destruktif yang fokus siapa yang benar dan konflik produktif yang fokus cari solusi terbaik. Jadi kalau lagi negosiasi alot atau ngadepin orang yang sulit, taktik Carnegie bisa bikin kita kelihatan lemah atau malah dimangsa. Bisa jadi, ada garis tipis antara diplomasi dan jadi penurut. Kuncinya itu kebijaksanaan buat tahu kapan harus menghindar dan kapan harus menghadapi konflik secara langsung dan tegas, tapi tetap dengan hormat. Ini semua tentang mengelola ego dan emosi. Ada satu cerita di sumber kita yang paling kuat menggambarkan prinsip kepemimpinan Carnegie. Kisahnya pilot uji legendaris Bob Hoover. Oh, ini cerita yang luar biasa. Singkatnya gini, Hoover lagi pertunjukan udara di San Diego pakai pesawat baling-baling dari era Perang Dunia Kedua. Pas mau pulang, tiba-tiba di ketinggian 300 kaki, kedua mesinnya mati. Mati total. Wah, itu situasi yang mengerikan banget buat pilot manapun. Betul, tapi Hoover dengan skillnya yang luar biasa berhasil bermanuver tanpa mesin dan mendarat darurat. Pesawatnya hancur, tapi semua orang selamat. Setelah diselidiki, penyebabnya adalah kesalahan fatal. Seorang mekanik muda salah isi bahan bakar. Dia isi pesawat baling-baling itu pakai bahan bakar jet. Ya ampun. Hoover marah besar. Jujur ya, kalau saya di posisi Hoover, reaksi pertama pasti marah besar. Butuh penguasaan diri yang hampir nggak manusiawi untuk bisa bereaksi beda. Tepat, tapi Hoover nggak marahin dia. Dia jalan nyamperin mekanik itu, dia rangkul bahunya, terus dia bilang, untuk menunjukkan saya yakin kamu nggak akan pernah melakukan kesalahan ini lagi, saya mau kamu yang servis pesawat F-51 saya besok. Luar biasa. Ia menerapkan prinsip berikan orang lain reputasi baik untuk dipenuhi. Dia bisa aja mecat si mekanik, ngehancurin karirnya. Tapi dia milih buat maafin dan yang lebih penting ngasih kepercayaan. Dia mengubah rasa bersalah yang bisa melumpuhkan karir anak itu jadi loyalitas dan kewaspadaan seumur hidup. Hukuman mungkin selesai saat itu juga, tapi tindakan Hoover menciptakan seorang profesional yang berdedikasi selamanya. Ini kepemimpinan transformatif. Jadi setelah kita bedah semuanya, apa artinya ini buat kita? Kelihatan jelas ya, how to win friends and influence people itu sejatinya bukan soal trik murahan buat manipulasi orang, tapi soal sesuatu yang jauh lebih sulit. Disiplin diri. Tentang naklukin ego kita sendiri, dorongan buat mengkritik, hasrat buat menang debat, dan keinginan buat terus-terusan ngomongin diri sendiri. Mikiran praktis, dalam kehidupan sehari-hari, jangan coba terapkan semua prinsip sekaligus. Mulai dengan satu hal minggu ini. Misalnya, fokus penuh buat dengerin secara aktif di setiap percakapan tanpa motong omongan, atau bertekad buat ngasih satu apresiasi yang tulus dan spesifik setiap hari. Amati deh bedanya. Dan untuk Anda yang memimpin tim, pakai prinsip-prinsip ini buat bangun apa yang sekarang kita sebut psychological safety. Lingkungan di mana tim merasa aman buat salah, buat ngomong jujur, tanpa takut dihukum. Tapi ingat, kombinasikan ini dengan ketegasan. Jangan biarkan menghindari kritik jadi pembiaran kinerja yang buruk. Terakhir, di dunia digital kita, sebelum menekan tombol kirim di email atau pesan penting, berhenti sebentar. Baca ulang dan tanya ke diri sendiri. Ini nyerang ego penerima nggak ya? Atau ini ngehargain usaha mereka nggak ya? Perubahan kecil beberapa kata bisa ngubah nada pesan dari konfrontasi jadi kolaborasi. Di dunia yang makin terpolarisasi, di mana komunikasi seringkali terasa kasar, kemampuan buat melihat dari sudut pandang orang lain dan bicara dengan empati mungkin bukan lagi sekedar soft skill. Mungkin itu adalah keuntungan strategis yang paling disruptif. Jadi, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam percakapan penting apa minggu ini, Anda bisa secara sadar memilih empati di atas ego.